Yo, barang baik lagi barang gue cari di channel MMTV. Seperti biasa, informasi tentang visa dan juga hal-hal informatif tentang pembuatan visa kita kasih share di sini Kehidupan Amerika. Dan kali ini gue mau nge-share tentang hati-hati. Mungkin dulu udah gue kasih tau juga ya, hati-hati terhadap agen gadungan, hati-hati terhadap tour yang nakal. Andrew waktu itu udah share. Nah kali ini gue hati-hati sama tur yang asal-asalan. Oke. Maksudnya apa asal-asalan? Ini nemu kasus lagi. Karena banyak tur asal-asalan. Ya, gini. Kemarin ada yang nge-apply gitu kan. Bukan hanya 1-2 ya. Ini udah beberapa sampai gue kadang pusing gitu. Bang, aku udah nge-apply. Tapi kok aku nggak dikasih DS-nya ya, DS 160-nya sama turnya ya. Ya lo nanya gue, lo tanya turnya dong gimana sih? Nyambung gak nih? Masa nanya sama gue? Saya cuma bilang, ya saya jawabnya normatif. Harusnya ya sudah dikasih. Kamu kapan interviewnya? Saya interview bang, besok interview DS-nya belum dikasih, coba. Gimana lo? Pusing gak tuh? Ya saya bilang, lah harusnya udah dikasih. Ya bang, saya udah ngomong sama turnya. Turnya bilang, ntar ya ada ini itu, ntar ya ada ini itu, apalah ini itu segala macam, sampai mau hari-harinya tidak dikasih DS 160. Mungkin kalian berpikir ya, yang belum tahu DS 160 itu apa? DS 160 itu adalah data pribadi kalian yang diisi di embassy untuk menjadi informasi dasar pada saat kalian wawancara. Nah, itu sangat penting guys, kalian pegang. Kenapa? Karena kalian bisa nanti ditanya berdasarkan DS 160 itu. Kalau data kalian tidak sesuai dengan yang DS 160 dengan yang diinterview, lu otomatis ketolak udah. Gak usah ngomong apa-apa lagi, karena kamu dianggap pemalsuan data. Ya kan, datanya salah, datanya tidak valid, kamu gagal karena tidak sesuai. Lu ditulis di sini begini, tapi lu ngomongnya begini di interview. Pak, kok bisa sih Pak beda ngomongnya? Ya bisa aja, kita lupa kan, kita ngisinya apa di situ kan, ngerti kan? Misalnya kamu ditanya udah pernah jalan-jalan belum? Sudah. Kemana saja? Kamu ngisinya ke Singapura karena kamu lupa. Padahal kamu udah pernah jalan-jalan juga ke Malaysia. Terus kamu ngomong pada saat interview, udah pernah jalan-jalan? Udah, kemana aja? Singapura, Malaysia. Padahal di sini cuma Singapura doang. Ayo. Kan bingung yang interview. Maksudnya, Malaysia kok nggak ada tapi dibilang ada. Halo, nyambung ya? Nah itu guys, itulah pentingnya DS 160 supaya kamu merefresh apa aja data-data yang udah kamu isi sebelumnya. Lah Pak, tadi masalahnya bukan saya ngisi, tur saya ngisi. Nah itu lebih parah lagi, tur kamu yang ngisi data-datanya. Ini makanya bandelnya satu, bandelnya turnya nggak mau ngasih DS-nya. Yang pertama tadi ya. Yang kedua, bandelnya lagi turnya ngisi DS-nya asal-asalan. Jadi mungkin kamu kan biasa dikasih kuesioner ya. Kamu dikasih kuesioner, nih kuesionernya. Kamu isinya detail. Pas nih dikasih tour, kamu kan balikin ke turnya. Turnya nginput. Nah, itu datanya biasa mungkin turnya lagi malas ya. Gue nggak mau apa ya, jadi apa? Mungkin lagi malas apa? Dikasih lah inputannya nggak jelas. Tidak sesuai dengan apa yang kamu tulis. Nah, itu sebenarnya guys, sebenarnya kamu berhak untuk marah kepada tour itu. Mas, saya ngisi perfect kayak gini. Kenapa jadi begini yang di DS 160? Nah, gitu dia. Itu kalian berhak untuk marah. Kalau data kamu asal-asalan ngisi tidak sesuai dengan kuesioner,
lu ngapain bikin nama Tur? Tur itu kan memudahkan kalian, membuat kalian yang tadinya repot jadi nggak repot, ngerti kan? Tapi kok malah jadi lu dirugikan karena data lo yang lengkap jadi nggak lengkap karena diinput sama Tur. Nah, Tur yang benar, sekali lagi saya ngomong, Tur yang benar, ketika dia sudah menginput data dari kuesioner kalian, itu harusnya dia balikin dulu. Ini DS-nya sebelum di okein ke embassy. Ini DS-nya. Sudah oke belum datanya? Ayo. Itu makanya kenapa gua kalau bikin tanya semuanya yang bikin sama Tour. Mau saya mau Andrew pasti sama treatmentnya. Ketika DS sudah ada, saya langsung balikin. Nih, ini yang saya input. Sudah sesuaikah dengan kuesioner? Apakah ada yang salah atau ada yang mau diganti lagi? Tuh, tanya sama yang ini, pasti di komen-komen nanti mereka akan kasih tahu gitu. Yang benar begitu guys. Kenapa kami lakuin hal seperti itu? Itu namanya cross check, check and recheck. Udah gua cek, lu recheck lagi. Biar apa? Biar jangan sampai kamu gagal di data gitu. Kan lucu kalau gagal di data. Konyol. Udah bikin di Tour harganya lebih mahal, data kamu asal-asalan, plus nggak dikasih lagi DS-nya. Lu mau belajar dari mana? Kan sesimpel itu aja. Kayak yang kemarin yang Polandia, itu juga DS-nya, aduh nggak dikasih, datangnya dikirim pakai ojek. Kalau kami, ya kami samperin, kita kasih langsung sekalian briefing. Itu makanya kalau sekalian yang nanya, kenapa Tour dalam tanda kutip mahal ya, mahal itu relatif ya, because we give more than service. Wah gila, kita berikan lebih dari sekedar pelayanan. Oke, paham ya guys ya? Jadi stepnya gitu, kalau kamu bikin nama Tour harusnya DS-nya itu dikasih jauh-jauh sebelumnya. Ya, misalnya sekarang kamu apply, keluar jadwalnya Juni, harusnya seminggu dari sekarang DS-nya itu udah ada guys. Maksimal 2 minggu lah dari sekarang DS-nya udah ada. 2 minggu dari sekarang kan masih April ya, Mei, Juni. Kamu punya waktu 2 bulan untuk mempelajari itu. Nah kalau dari kaminya udah ngasih cepat, tapi kamunya nggak pelajari, kan memang kamunya bodoh kan gitu ya. Kaminya yang penting udah nggak salah servisnya. Itu inget guys, kalau kamu mau tahu yang mana yang bener harusnya stepnya, harusnya kamu udah dapetin DS-nya itu jauh-jauh hari sebelumnya supaya kamu bisa pelajari. Nah kalau kamu nggak dikasih DS-nya, udah langsung ngomong nggak beres nih. Kayak nggak beres, gue nggak di prepare apa-apa, gitu guys. Nyambung. Now you know. Sekarang kamu tahu yang mana Tour yang asal-asalan dan yang mana yang enggak, gitu ya. Silakan kamu pilih. Ya jangan sampai lah karena harga murah ya, kamu pilih yang murah ya, tapi kamu lupa kredibilitas itu nggak bisa dibohongin. Makanya kalau orang ngomong, Pak Tour mahal ya, ya karena kita punya kualitas dan itu nggak mau kita turunin gitu. Kualitas itu udah punya standar pakem sendiri, nggak mau kami turunin. Makanya ada harga, ada kualitas. Iya dong, beda dong, ya kan? Nggak bisa dibohongin ya kan? So that's it everyone, itu aja. Thank you buat yang udah nonton. Share kalau kamu anggap ini penting buat teman-teman kan, buat saudara kalian. Like, comment, subscribe, komen ya kalau ada masukan apa segala macem. Silakan feel free aja, ngomong aja. Dan kalau memang membutuhkan bantuan pembuatan visa, silakan langsung hubungi nomor telepon di bawah, ada Jerry, ada Andrew. Dan kalau memang kalian pengen bikin sendiri, kalian cukup nonton ini aja kok. Udah bisa kok kalian bikin sendiri. Itu aja guys. Dengan Jerry di sini, pamit undur diri.